Akhirnya Aditya di sini benar-benar tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak kandung dari dirinya. Dan ternyata di sini Aditya juga tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak dari Widuri. Hal inilah yang akan menjadi momen haru ketika pertemuan Mutiara bersama dengan Pak Aditya yang kini benar-benar diketahui oleh dirinya. Dan mudah-mudahan saja di alur cerita kali ini Pak Aditya memang benar-benar terjadi. Ia memeluk Mutiara dan benar-benar tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak angkat dari Widuri. Hal ini akan menjadi titik terang bagi Mutiara untuk supaya bisa mengetahui lebih lanjut siapakah orang tua kandungnya. Karena pastinya di sini Mutiara pun akan menceritakan kepada Pak Aditya tentang dirinya begitu mengenal banget tentang Widuri, dan Widuri sempat menyampaikan kepada Mutiara kalau ternyata orang tua kandungnya masih hidup dan masih ada di Jakarta. Dan akhirnya Mutiara pun menceritakan kalau ternyata ia adalah anak kandung dari seorang wanita yang kini benar-benar sudah merebut suaminya dari Widuri. Dan ternyata kini Pak Aditya benar-benar sudah tahu, sudah mengerti tentang apa isi dari pembicaraan Mutiara pada saat itu. Kenjo yang melihat kejadian tersebut benar-benar terkejut dan shock berat ketika mengetahui kalau ternyata Aditya benar-benar tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya sendiri yang selama ini ia berusaha mencoba untuk menjaga batas. Padahal selama ini ia pun sudah merasakan hal yang berbeda ketika ia bertemu dengan Mutiara. Dan inilah detik-detik momen haru akhirnya Mutiara bisa memeluk hangat seorang ayah kandung yang pada akhirnya Aditya di sini benar-benar sangat begitu menyesal dan bersedih ketika ia memeluk Mutiara. Dan teruntuknya Kenjo sendiri sempat memeluk Mutiara juga, guys. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Adegan sebelumnya memang kita mengetahui sendiri guys soal Giselle yang benar-benar berontak dan meronta-ronta terhadap Rianti. Akhirnya Giselle sempat dibuang di sebuah trotoar dan ternyata hal tersebut memang sempat disaksikan oleh pihak warga setempat, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian. Dan ternyata ini semua hanyalah sekedar mimpi buruk dari Rianti, guys. Rianti pada saat itu benar-benar terkejut ketika ia didatangi oleh pihak kepolisian dan akan dipenjara seumur hidup dikarenakan ia telah divonis mempunyai rencana untuk melakukan dan menghabisi Giselle. Dan ternyata ini semua hanyalah mimpi. Dan di sini kita bisa menyaksikan bagaimana Rianti yang saat itu memang sudah membawanya Giselle ke salah satu rumah sakit karena memang terjadilah perkelahian di antara Giselle dan juga Rianti sehingga kepala Giselle terbentur di atas meja dan akhirnya Giselle di sini akan mengalami lupa ingatan sehingga ia tidak akan mengenal kembali kalau Pak Aditya adalah kekasih gelapnya. Dan saat itu terlihat Rianti yang sempat membuka ponsel dari Giselle karena ia ingin mencari tahu tentang motif tujuan dari Giselle sebenarnya apa. Sehingga pada saat itu Giselle yang sedang di rumah sakit, ia pun ingin membuka kunci ponselnya dengan wajah dari Giselle, guys. Sedangkan di sisi lain saat ini ketika Aurel dan juga Ivan yang sedang mencari sesuatu tentang bagaimana konflik masalah perusahaan dari Pak Aditya yang kini benar-benar akan segera hancur. Dan ternyata di sini Aurel benar-benar terkejut terhadap Ivan karena Ivan sempat membocorkan semuanya kepada Sandra. Karena Ivan sendiri ini mungkin menurutnya akan mendapatkan uang yang cukup lebih banyak, namun ternyata ini akan menjadi petaka bagi dirinya sendiri terhadap Aurel. Memang kelihatannya
pada saat itu hanyalah ingin membuat Aurel ini benar-benar tersadar bagaimana tindakan dan perilaku dari sosok ayahnya yang benar-benar sudah menyakiti Rianti. Pada saat itu Ivan juga sempat menceritakan semuanya kalau Sandra yang sudah mencabut perusahaan investornya bersama dengan Papa Aditya. Hingga pada akhirnya Aurel di sini berusaha mencoba untuk membujuk Pak Dendi, begitupun juga dengan Sandra untuk mencabut tuntutannya tersebut. Dan ketika dipertemukan kembali antara Aurel dan juga Sandra, ternyata di sini Sandra benar-benar sudah finish, sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat tentang pencabutan investasinya terhadap perusahaan dari Aditya. Dan bahkan di sini ternyata Ivan juga benar-benar terkena kambingnya juga. Sandra sempat membocorkan kepada Aurel kalau ternyata orientasi dari seorang Ivan hanyalah memikirkan uang dan uang, hingga ia tidak pernah memikirkan keluarga dari Aurel, sehingga Aurel kini benar-benar berambang dalam kehancuran, apalagi mengenai perusahaan dari Pak Aditya. Dan tentu hal ini pun membuat Aurel benar-benar sangat begitu kecewa berat terhadap perlakuan Ivan, karena Ivan benar-benar sudah sangat tega terhadap keluarganya sendiri. Dan bahkan sekarang kini Aurel pun benar-benar tahu kalau ternyata Ivan hanya memanfaatkan dirinya untuk supaya bisa menjadi ATM berjalan, guys. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, di sini terlihat Pak Aditya yang sempat terkejut karena pada saat itu Aditya yang ingin mencari tahu tentang soal informasi Widuri, dan ia juga sempat tidak sengaja mendapatkan notifikasi dari sosial media dari sebuah Instagram, dan memang ada siaran Tali Cinta kemarin yang sempat diulang, dan itu semua sempat dilihat videonya oleh Pak Aditya. Dan Aditya benar-benar sangat begitu tercengang ketika Mutiara sempat menunjukkan foto Widuri sama persis seperti apa yang dipegang oleh Aditya. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya mimpi dan tidak hanya bayangan, dan mungkin ini benar-benar akan terjadi real di episode hari ini. Sepertinya Pak Aditya langsung menghampiri Mutiara, dan di situ Pak Aditya juga sempat mempertanyakan soal Widuri kepada Mutiara, apakah memang benar-benar Mutiara ini kenal tentang Widuri, dan pastinya kalau Mutiara ini sangat tahu betul Widuri. Dan kali ini sepertinya Pak Aditya akan benar-benar hanya bisa menangis, terharu, menyesal, dan apa yang dirasakan oleh Aditya kali ini benar-benar sangat begitu campur aduk. Ketika perusahaannya sedang hancur, dan kali ini ia pun benar-benar tahu kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya. Dan ternyata selama ini Widuri juga sempat memberitahu kepada Mutiara kalau orang tua kandungnya adalah Rianti dan juga Pak Aditya. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Tentu di momen ini akan sangat semakin seru lagi, guys, untuk kita saksikan. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.